Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribtu Arif Rahman, Babin Kamtipmas Negeri Kilwaru, Polsek Geser, Polres Seram bagian timur, menembus lautan untuk sampai di daratan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Bribtu Arif Rahman. Selamat malam waktu Maluku, Pak. Izin Bang, selamat malam Bang. Pak, dapat dijelaskan giat Bapak menembus lautan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ada di kepulauan? Ya, pertama saya jelaskan di tempat tugas saya itu tepatnya di Kecamatan Seram Timur itu wilayahnya kepulauan. Polseknya berada di Geser, tetapi daerah tugas saya itu di pulau-pulau yang berdekatan dengan Pulau Geser. Tempat tugas saya itu di Negeri Kilwaru, tempatnya agak jauh ya, perjalanan sekitar 5 menit. Terus dusun-dusunnya juga itu berada di pulau yang seberang juga, Pak. Jadi harus menyeberang juga dari Desa Indo ke dusun-dusun yang berada di Petuanan Negeri Kilwaru. Jadi untuk perjalanannya itu biasanya melewati laut, kadang juga melewati darat. Tergantung cuaca, kalau cuaca buruk kita singgah dulu di tempat yang nggak bergelombang, terus kita berjalan kaki menuju ke dusun-dusun yang mana tidak bisa melewati laut dan terpaksa melewati jalan darat atau jalan kaki. Terima kasih, izin Bang. Adakah pengalaman dramatis selama mengarungi laut untuk sampai ke wilayah Binan? Izin Bang, izin menjelaskan kalau pengalaman dramatis itu sangat banyak. Karena wilayah kepulauan yang sebagaimana kita tahu ini lautan ini tidak selalu tenang. Kadang bergelombang, kadang cuaca hujan, cuaca buruk. Jadi pengalaman saya waktu itu untuk pergi ke desa seberang itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kadang malam ini kadang-kadang di sana itu cuacanya kadang berangin, apalagi pas musim barat atau musim timur. Di situ kadang kalau malam kita tidak bisa melihat pulau, itu harus ke seberang itu dengan penuh cobaan. Kalaupun siang, kalau mau pergi ke seberang itu harus jalan kaki melewati semak-semak, yang mana di situ ada juga ular-ular berbisa. Ada rekan saya itu dari Koramil, Pak Babinsa Koramil itu hampir juga kegigit ular. Jadi mulai dari laut dan darat itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri menurut saya, Pak. Izin, Pak. Terima kasih. Sesampai di daratan, Anda menyelesaikan berbagai problem solving, penyelesaian sosial masyarakat. Problem kasus apa yang paling menonjol di daerah itu, Pak? Izin menjelaskan, saya berikan salah satu kasus yang pernah terjadi di Dusun Talambaru yaitu KDRT, yang mana istri dan laki ini, istri diancam dengan parang sama laki karena masalah sepele. Terus mereka ingin lapor ke Polsek, tapi sebelum mereka lapor ke Polsek, mereka pihak dusun memberitahukan kepada saya bahwa ada terjadi KDRT di Dusun Talambaru. Mohon Bapak bersedia untuk bagaimana kita mencari solusi agar tidak terjadi proses hukum atau kasus ini tidak lanjut sampai di Polres, yang mana nanti merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu, walaupun waktu itu sore, walaupun sore saya dan rekan saya Pak Babinsa yang bertugas di situ datang ke wilayah tersebut, memusyawarah, mediasi mereka berdua. Alhamdulillah kita menghadirkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat dusun. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan KDRT ini. Setelah musyawarah berlangsung, alhamdulillah mereka berdua bisa saling memaafkan, saling maaf-maafkan.
sempat juga mereka berdua ini menangis hilaf karena saya mendengar percakapan mereka bahwa selama 20 tahun lebih itu tidak ada pertengkaran di dalam rumah. Hanya hari itu yang mungkin sang suami hilaf akhirnya mengancam sang istri dengan parang. Nah, alhamdulillah setelah musyawarah itu selesai, mereka saling memaafkan, saling nangis-menangis, akhirnya selesai. Terima kasih Pak izin. Bapak juga menyelesaikan krisis air bersih di beberapa desa. Dapat dijelaskan kegiatan tersebut, Pak? Mohon izin menjelaskan. Ya, salah satunya Dusun Talam Baru dan Dusun Wawasa. Di Dusun Talam Baru itu awalnya saya sama rekan saya Pak Babinsa datang ke dusun tersebut. Yang mana di pulau itu mereka tinggal di atas bukit lah. Bukit di atas gunung, untuk akses airnya sangat jauh. Nah, kami panggil semua masyarakat untuk rapat. Nah, terus masyarakat ada yang mengeluhkan bahwa di sini sudah puluhan tahun dari nenek moyang, tete moyang, air bersih di dusun Talam Baru ini sangat sulit. Mereka hanya berharap air yang turun dari langit untuk ditada dan digunakan sehari-hari. Kalaupun tidak ada hujan, mereka pergi ke desa geser untuk mengambil air di desa geser. Nah, mendengar keluhan dari masyarakat tersebut dan melihat langsung ada anak-anak kecil yang turun ke bawah gunung kurang lebih sekitar 500 meter hanya untuk menimba air atau mengangkat air lalu bawa di desa. Nah, dari situlah rasa empati saya dan rekan saya Babinsa Kilwaru, kami berinisiatif membangun sumber air atau sumur di desa situ. Maka itu kami meminta petunjuk dari pimpinan-pimpinan kami yang ada di Polsek, seperti Pak Kapolsek Geser, Ibtu Mosolisa. Dari situ Pak Kapolsek juga selalu memberikan motivasi kepada saya, memberikan hal-hal yang mana membuat saya terus bersimpati kepada masyarakat. Begitupun juga sebaliknya, dari Koramil juga, Pak Koramil juga memberikan dukungan yang baik. Maka dari itu, kami membuat musyawarah sekali lagi dengan masyarakat di Dusun Talam Baru. Setelah itu masyarakat juga langsung setuju, masyarakat juga langsung bersemangat. Hari itu juga pada bulan, kalau nggak salah pada bulan September itu kami langsung melaksanakan penggalian sumur di desa tersebut. Karena sumurnya jauh dari kampung, maka proses penggalian itu agak sedikit sulit. Mulai dari kesulitan menggali, habis itu pengumpulan dana, karena perlu diketahui penggalian sumur air bersih ini dilakukan secara swadaya masyarakat. Jadi masyarakat itu, kita musyawarah waktu itu, semua masyarakat di kampung sumbang untuk Barapa. Sumbangan dari per kakak, kartu keluarga disumbang, tapi masih juga kurang, makanya dari itu kita membuat bazar atau menjual kue dari pulau ke pulau, dusun ke dusun, yang mana itu juga harus melewati lautan, penuh tantangan. Tidak hanya menjual kue, kami juga menjual batu, menjual pasir, mencari ikan lalu dijual, segala macam teknik yang kami lakukan agar proses ini walaupun sulit, yang penting semangat, insya Allah pasti bisa. Dan pada bulan Desember, setelah banyaknya kesulitan yang kami hadapi, ujian di mana-mana, akhirnya dana terkumpul, maka pada bulan Desember, akhir tahun, masyarakat Dusun Talam Baru berhasil mendapatkan air bersih. Alhamdulillah sampai sekarang, masyarakat Dusun Talam Baru sudah menikmati air bersih di Dusun Talam Baru. Begitupun di Dusun Wawasa, masyarakat Dusun Wawasa, alhamdulillah,
juga sudah merasakan air bersih di Dusun Awasa. Teknik yang sama terus kita lakukan, yaitu swadaya masyarakat. Apabila ada kurang, kita melakukan penjualan bazar, penjualan batu, penjualan pasir, dan penjualan ikan, demi mencukupi anggaran pembangunan. Terima kasih, izin Bang. Baik, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar Kamtipmas yang ada di lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan, agar tetap kondusif. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat saya, yang mana selama saya bertugas ini, masyarakatnya selalu menjaga keamanan, yang mana dong sadar akan hukum, dong tahu mana salah, mana benar. Jadi harapan saya kepada mereka tetap menjaga adat istiadat, tetap saling menjaga tali persaudaraan, karena di dusun atau di negeri Kilwaru ini semua bersaudara. Yang satu dengan satu itu bersaudara. Harapan saya, kami sebagai penegak hukum ini tidak bisa menjamin keamanan, tetapi keamanan itu bisa dijamin apabila kami semua dari elemen masyarakat bergotong royong atau menimbulkan rasa keamanan itu sendiri. Terima kasih, izin Bang. Baik, terima kasih Bribtu Arif Rahman telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi, izin Bang.